Apa kabar Mirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. DPR RI melalui Komisi 9 mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan tunggakan insentif tenaga kesehatan terhitung mencapai 3 triliun lebih dari tahun 2020 hingga Maret 2021. Ditemui di Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen belum lama ini, anggota Komisi 9 DPR RI Putih Sari mengatakan, Komisi 9 mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan seluruh kendala yang menghambat pembayaran insentif tenaga kesehatan, baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, proses verifikasi tidak boleh menghalangi pencairan anggaran insentif tenaga kesehatan yang telah dialokasikan oleh pemerintah. Terkait dengan insentif, kami juga menyoroti, artinya Komisi 9 mendorong lah. Kendalanya ini kan harus bisa segera, ya, karena begitu alokasi anggaran sudah diturunkan, harusnya kan bisa segera langsung diberikan kepada mereka yang memang sudah terdaftar. Selain itu, Putih Sari menilai, pergantian kepala daerah beberapa saat lalu juga disinyalir menjadi salah satu penyebab lambatnya pembayaran insentif tenaga kesehatan. Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah segera memperbaiki mekanisme pencairan insentif tenaga kesehatan. Baik itu dari segi prosedur maupun proses verifikasi yang selama ini dinilai menghambat proses pencairan. Proses verifikasinya ya oleh fasilitas kesehatan maupun juga oleh pemerintah daerah dan ini dinas kesehatan ini yang perlu ada perbaikan sehingga tidak lagi ada keterlambatan. Tapi juga ada beberapa kendala terkait dengan juga pergantian kepala daerah ya sehingga itu yang juga menghambat kemarin penurunan proses insentif tenaga kesehatan. Panji dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta SKK Migas terbuka dan transparan atas penurunan produksi minyak di Blok Cepu. Penurunan produksi minyak harus bisa diantisipasi di tengah tingginya kebutuhan migas. Di Gedung Nusantara I DPR RI, anggota Komisi 7 DPR RI Falah Amru mengimbau SKK Migas menyampaikan kendala yang dihadapi sehingga terjadi penurunan produksi minyak di Blok Cepu. Komisi 7 DPR RI akan membantu mencarikan solusi. Ini loh Pak, kendalanya yang harus kita lakukan seperti ini. Jadi kalau kita menjalankan itu insya Allah tidak akan ada penurunan yang namanya gas yang ada di Cepu. Nah kondisi saat ini SKK Migas harus bekerja lebih keras lagi. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan strategi Enhanced Oil Recovery atau EOR yang diterapkan SKK Migas belum menunjukkan keefektifannya. SKK Migas perlu melakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan untuk mengeksplor sumur-sumur minyak di dalam negeri termasuk Blok Cepu. Itu yang sudah dilakukan oleh Chevron tetapi masih dalam proses, belum menunjukkan bukti gitu. Nah, itu yang nanti kita minta agar perencanaan hasil kalau menggunakan EOR itu peningkatannya bagaimana. Artinya bisa recovery nggak produksinya atau liftingnya seperti semula gitu. Produksi minyak di Blok Cepu, Jawa Timur diprediksi akan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, bahkan angkanya bisa mencapai di bawah 100.000 barel per hari. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong BNPB lebih antisipatif dan maksimal menghadapi penyebaran dan potensi lonjakan kasus COVID-19, terutama saat libur panjang. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong BNPB lebih antisipatif dan maksimal menghadapi penyebaran dan potensi lonjakan kasus COVID-19, terutama saat libur panjang. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Abdul Wahid meminta BNPB bisa memberikan masukan dan solusi pada Presiden dalam menangani pandemi corona di Indonesia, serta terlibat aktif hingga ke tingkat terkecil di daerah. Pengelola destinasi wisata dan kawasan liburan harus diberi peringatan agar menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kalau masyarakat ini kan sebenarnya terus terangnya menghadapi COVID-19 ini kan sudah agak begitu bosan ya. Jadi mereka kalau terjadi ini ada ide, ada inisiatif bahwa liburan itu akan tidak ada batasan, ini kan menjadi euforia. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria mengimbau BNPB secara masif melakukan sosialisasi terbatas melalui tokoh masyarakat
sehingga pengendalian terhadap penyebaran virus corona terus berjalan. Ruang sosialisasi yang dilakukan BNPB masih minim. Untuk itu BNPB perlu diberikan kewenangan khusus untuk menangani pandemi COVID-19. Tetapi nanti setelah libur panjang, itu rata-rata trennya selalu naik. Nah, harusnya ini BNPB secara masif itu melakukan sosialisasi terbatas. Betul-betul pengendalian COVID itu bisa terjaga. Menurut Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB, Doni Monardo, di setiap libur panjang selalu terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Mario dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 10 DPR RI terkait kurikulum pendidikan khusus atlet didukung. Setelah jeda berikut. Komisi 10 DPR RI mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga membuat kurikulum pendidikan khusus atlet yang bertujuan bagi para atlet atau pelajar yang berprestasi di bidang olahraga. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai, rencana penyusunan kurikulum pendidikan khusus atlet yang akan diterapkan di sejumlah sekolah tertentu perlu dilakukan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak atau pemangku kepentingan, terutama Kemendikbud. Bukan dari bawah, kemudian dididik. Ini kan berarti kalau dari hulu sampai ke hilir, ini kita kan ke hilir saja. Jadi penemuan namanya. Kalau ada yang bagus, ternyata anak-anak ini berbakat dan sebagainya. Nah, Menteri ini ternyata sekarang punya kesadaran untuk pembinaan itu dari sejak dini. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondo mengatakan kurikulum pendidikan khusus atlet di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung prestasi para atlet di tengah aktivitas menjalani pendidikan formal. Sejumlah negara telah memberlakukan pemberian beasiswa bagi atlet maupun siswa dan mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga, di mana mereka bisa masuk ke universitas-universitas top dengan jalur olahraga. Nah, saya harapkan ini juga berlanjut di negara kita tersendiri, bahwa nilai dari keolahragaan itu mereka dapat nilai lebih. Kurikulum pendidikan khusus atlet merupakan salah satu poin dalam Grand Design Olahraga Nasional yang sedang disusun Kemenpora. Habibi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Memasuki usia hubungan diplomatik ke-7 di tengah pandemi COVID-19, DPR RI kembali menjajaki kerjasama dengan Rusia, khususnya hubungan diplomasi antar parlemen. Usai menerima kunjungan Dubes Rusia untuk Indonesia di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Ketua Grup Kerjasama Bilateral atau GKSB Parlemen Indonesia-Rusia, Adis Kadir, mengapresiasi hubungan bilateral yang telah terjalin dengan Rusia, di antaranya kebijakan visa gratis WNI ke Rusia sejak awal tahun 2021. Setelah pandemi COVID-19 berakhir, diharapkan hubungan diplomatik kerjasama bidang pariwisata dan diplomasi antar parlemen bisa ditingkatkan. Membuka komunikasi dan apa yang telah kita kerjasamakan terdahulu akan kita bicarakan kembali untuk membantu tentunya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Rusia di berbagai bidang. Ketua GKSB Parlemen Indonesia-Rusia Adis Kadir menilai penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia penting dalam kerangka kerjasama, khususnya penanganan pandemi COVID-19 melalui produksi vaksin. Nanti kita akan menanyakan itu kepada rekan-rekan di Komisi 9 dan pemerintah sejauh mana pembicaraan terhadap kerjasama itu, vaksin yang dari Rusia itu. Setidaknya ada 160 warga negara Rusia berkunjung ke Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Sementara itu, ada lebih dari 20.000 WNI berkunjung ke Rusia. Mustaqim dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 5 DPR RI mengapresiasi upaya Kementerian Desa PDTT bersama aparat dan masyarakat Desa Balingbing dalam upaya memajukan BUMDes sebagai langkah pengembangan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Subang, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah mengapresiasi BUMDes Maju Sejahtera di Desa Balingbing yang sangat inovatif. Komisi 5 DPR akan fokus dalam pengawasan terkait pembangunan dan pengembangan desa, terutama pendirian BUMDes, untuk memperkuat penataan ekonomi dan investasi di desa. Tinggal bagaimana untuk mendorong lagi tentu regulasi, kebijakan-kebijakan, kemudian juga penyuluhan SDM-nya supaya betul-betul bisa menguasai terhadap marketingnya untuk menjual produk-produk yang ada. Anggota Komisi 5 DPR RI Sukamto mengatakan, BUMDes yang sudah berdiri harus dikembangkan dan diintegrasikan melalui kemitraan dengan sektor lain yang lebih besar, sehingga produk-produk unggulan desa bisa menjangkau pasar yang lebih besar. Untuk itu dibutuhkan warga desa dalam pengawasan dana desa. Kegiatan-kegiatan BUMDes ini nanti akan menumbuhkan ekonomi yang baru. Di daerah akan muncul ekonomi baru. Misalnya di situ ada pariwisata, ya BUMDes pariwisata. Di situ mesti tumbuh orang-orang jualan. Orang datang mesti butuh makan, butuh memberikan produk-produk setempat. Begitu juga BUMDes-BUMDes yang lain. Dari 245 desa se-Kabupaten Subang, sebanyak 233 desa telah memiliki BUMDes. Dari Jawa Barat, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI kritisi penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2021 secara online melalui tahapan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali murid, dan prestasi. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mengatakan persyaratan PPDB 2021 berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 menambah unsur usia, menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaan seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Putra Nababan menegaskan evaluasi dan pengawasan juga harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, PPDB itu kan bersumber dari Peraturan Menteri Pendidikan nomor 44 tahun 2019. Dan itu kemarin kita mengalami kekisruhan di DKI Jakarta. Nah, kekisruhan di DKI Jakarta ini hubungannya adalah karena Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu menambah aturan baru ya dalam juknisnya, yakni unsur usia, di mana sebenarnya di Permen itu tidak ada unsur usianya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Hussein berharap pelaksanaan PPDB 2021 bisa berjalan maksimal di seluruh daerah. Ya, kita berharap tidak ada masalah apapun ya dengan penerimaan baru, murid baru, dan kenaikan kelas. Karena semuanya sudah ada arahan dan petunjuknya. Jadi jangan ada hambatan apapun bagi siswa, bagi orang tua, dan bagi guru untuk melaksanakan program-program pendidikan di tempatnya. Ajib dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 9 DPR RI menyoroti minimnya anggaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2021 yang dinilai tak sebanding dengan tugas pokok dan fungsi lembaga. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BP2MI, anggota Komisi 9 DPR RI Putih Sari mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan anggaran BP2MI yang dinilai memiliki tugas dan fungsi yang cukup besar, sehingga memerlukan alokasi anggaran yang maksimal. Ya, hari ini terkait dengan monitoring dan evaluasi kinerja dari BP2MI ya, disesuaikan juga dengan alokasi anggaran yang ada, yang tentunya kami Komisi 9 menyoroti memang besaran anggaran yang dimiliki oleh BP2MI ini sangat jauh dari kebutuhan gitu ya. Sedangkan tugas dan fungsi BP2MI ini sangat luar biasa, bagaimana melindungi anak bangsa yang bekerja di luar negeri, di negara-negara penempatan yang itu membutuhkan biaya yang cukup besar.
Menurut Putisari, anggaran yang minim akan mengganggu kinerja BP2MI dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Pasalnya, sejak era pandemi COVID-19, penanganan terhadap masalah pekerja migran Indonesia di luar negeri membutuhkan biaya besar, sehingga bantuan yang diberikan tidak dapat bekerja sesuai harapan. Ya, kendalanya ya mereka tidak bisa maksimal ya di dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang khususnya sudah berada di luar negeri, gitu. Sehingga ini yang menjadi kendala banyak PMI kita, apalagi di masa pandemi COVID ini yang membutuhkan bantuan. Panji dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Menyongsong persiapan pemilihan umum hingga pemilihan kepala daerah serentak mendatang, sejumlah isu terkait kualitas kepemimpinan dan demokrasi kembali diperbincangkan. Dalam diskusi dialektika demokrasi di Pressroom DPR RI Senayan, Jakarta, diskusi tentang kualitas rekrutmen aktor politik hingga kontestasi pemimpin di masa depan kembali disoroti. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani mengungkapkan soal strategi sistem merit yang harus menjadi dasar rekrutmen pemimpin nasional di masa depan. Menurut Mardani, sistem merit atau pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan hingga kinerja adalah kunci memperbaiki sistem politik hingga demokrasi di Indonesia. Kuat adalah bahwa dalam bab representativeness bahwa semuanya terwakili masuk, tapi governing quality-nya kurang, merit system, dan untuk itu mesti ada perbaikan di sistem rekrutmen elit politik sehingga terpilih mereka yang elit itu memang representatif tapi saat yang sama punya kualitas. Sedangkan pengamat politik dari Global Future Institute atau GFI, Hindrajit, menilai sistem politik saat ini masih belum mendukung pemimpin menjadi aktor politik yang visioner. Jadi aparatur politik ini kan hanya dampak dari sistem yang katanya demokrasi, tapi sebetulnya dipengaruhi oleh hajatan korporasi global kapitalis yang bersenyawa berkolaborasi dengan konglomerasi lokal di dalam negeri. Nah, itu yang mengharuskan rekrutmen politik yang tipologinya itu mau jadi aparat politik atau petugas partai. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.